Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Reynolds Pratama. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal UTBK Fisika 2021 ya, soal asli dan juga prediksi UTBK untuk tahun 2022 khususnya untuk materi fisika ya. Oke, langsung saja kita ke nomor pertama. Nah, ini soal asli di tahun 2021 ya. Ini subbabnya tentang gelombang bunyi. Kita bacakan dulu dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X horizontal. Nah, ini kita gambarkan dulu ya. Jadi kasusnya itu kita buat dulu bidang horizontal ya, kayak gitu kurang lebih. Nah, di sini ada A, B dan pengamatnya ada O ya. Kedua sumber bunyi menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama. Oke, jadi si bunyi itu, sumber bunyi A dan B itu mempunyai frekuensi yang sama. Cepat lambat bunyi di udara itu kita simbolkan dengan V ya. Di sini adalah V. Nah, kemudian pengamat O-nya diam. Artinya kalau diam dia nggak punya kecepatan atau V-nya 0 di antara kedua sumber bunyi yang saling menjauh. Oke, jadi kita tuliskan si O-nya itu pengamatnya katanya berada di antara dua sumber bunyi. Oke, berarti ada sumber bunyi A, di sini sumber bunyi B dan di sini pengamatnya gitu ya. Ini pengamat ya. Oke, tadi frekuensinya sama nih ya. Frekuensi sumber bunyinya sama, berarti frekuensinya ini sebesar F, ini pun sebesar F. Oke. Dan di sini ada kata-kata bergerak saling menjauh nih ya. Di antara sumber bunyi yang saling menjauh. Oke. Nah, sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju VA 0,25 V. Oke, jadi kita tuliskan kecepatan si A ini adalah 0,25 V. Kemudian ini bergeraknya ke sini ya. Kemudian si sumber bunyi B bergerak ke kanan dengan laju BV ya. VB-nya itu sebesar BV. Oke, jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O adalah 2/15 F, maka nilai B adalah, oke, jadi katanya frekuensi layangan atau frekuensi selisih yang didengarkan oleh P ini itu adalah sebesar 2/15 F ya. Nah, ini kita pasti menggunakan apa? Efek Doppler ya. Oke, bagi yang lupa rumusnya, boleh dilihat ya. Ini rumus efek Doppler. Nah, ini persamaannya kayak gini ya. VP FP sama dengan V plus minus VP kemudian dibagi V plus minus Vs dikalikan dengan Fs, dimana Fp-nya ini adalah frekuensi si pendengar, Vp ini adalah kecepatan si pendengar, Vs ini adalah kecepatan sumber bunyi, dan Fs ini adalah frekuensi si sumber bunyi ya. Jadi kalau ada P-nya pendengar, kalau ada S sumber bunyinya, dan kalau V ini adalah cepat lambat udaranya ya. Oke, katanya di sini tadi ada nih cepat lambat udaranya itu adalah V ya, dimisalkan sebesar V. Oke, nah ini ada plus minus nih. Nah, kita bedakan dulu. Ini ada teorinya kan ya. Kalau P itu nih pendengar nih, kalau dia menjauh ya, ini nanti positif ketika si pendengarnya ini mendekat ya. Kamu hafalkan ini aja satu nih. Berarti sebaliknya, kalau dia negatif, dia menjauh ya. Nah, kalau VS-nya gimana? Kalau sumber kebalikannya, dia positif ketika sumber bunyinya itu menjauh. Jadi kebalikan dari yang pendengar tadi ya. Sedangkan negatif ketika sumber bunyinya mendekat. Oke, nah jadi perbedaannya itu plus minusnya. Nah, karena di sini kita langsung saja katanya selisih frekuensi bunyi yang didengar oleh O. Ya udah kita langsung selisihkan saja kan. Oke, kita jawab di sini ya. Jawab. Berarti frekuensi layangan yang didengar oleh O itu adalah selisih dari frekuensi A dikurangi frekuensi B gitu kan ya. Oke, ini supaya nggak bingung kakak tambahin, saya tambahin di sini P ya, pakai P. Jadi pendengar ya, frekuensi pendengar yang didengar oleh O itu adalah selisih dari frekuensi pendengar P dan frekuensi pendengar dari sumber bunyi yang B. Oke, langsung kita jabarkan nih si FPO-nya ini kan udah diketahui ya di sini. Ini ada nih 2/15 F. Oke, kita tulis
tuliskan dulu 2/15 F sama dengan, nah kita masukkan nih frekuensi pendengar. Ya rumusnya ini kan frekuensi pendengar. Oke. Nah, karena di sini kecepatan si pendengarnya ini 0 ya, atau dia kan nggak bergerak, diam nih ya. Diam. Maka si FVP-nya ini 0 karena kecepatannya ini kan 0 ya, kecepatan si pendengarnya. Oke, berarti tinggal V doang kan? Atau kita tulis dulu rumusnya deh ya. Ini V plus minus VP dibagi V plus minus VS ya. Ini punya si A, oke. Kemudian dikurangi dengan V plus minus VP yang B yang dibagi V plus minus VS. Ini punya A, ini punya si B. Oke, langsung kita masukkan aja angkanya, ini nggak terlalu susah kok. Ya, ini V-nya ya tetap V ya. Kan si frekuensi si kecepatan udaranya itu sebesar V ya. Nah, ini ya. Cepat lambat bunyi di udaranya sebesar V. Jadi kita misalkan aja V. V. Nah, karena ini 0 berarti kita nggak usah tulis ya. Biarin aja gitu. Dibagi. Nah, ini juga tetap V kan. Plus. Nah, ini plus atau minus. Kamu lihat ini kan sumber bunyinya menjauh nih. Oke. Kalau sumber bunyinya menjauh, lihat nih, kalau menjauh dia positif, gitu ya. Jadi ini kita tuliskan positif. Berapa nih kecepatan sumber bunyi A nya tadi? 0,25 V. 0,25 V. Dikurangi, ini juga V. Kecepatan pendengarnya kan tetap ya 0, karena dia diem kan. Nah, tapi kecepatan ininya beda nih ya. Juga plus karena dia menjauh. Oke, ini bergerak ke kanan. Kecepatannya BV. Oke, setelah ini gimana? Tinggal kita sederhanakan dengan perhitungan matematik. Nah, ini tinggal kita coret nih, ada yang kita coret nih. Ini kan ada V, ada V, ada V. Kita coret aja V-nya. Nah, dicoret. Ini juga dengan ini kita coret ya. Jadi tinggal apa nih? Atasnya tinggal 1. Ya kan? Dibagi. Ini kan 1 nih. 1 tambah 0,25. 1,25. Dikurangi. Nah, ini berapa nih? Ini kan 1 juga nih atasnya ya. 1. Lalu kita bagi. Nah, bawahnya berapa nih? 1 tambah B. Ya, 1 plus B aja. Nah, kita mencari B-nya sekarang. Ya udah, tinggal kita sederhanakan. Oke, karena ini belum dikali dengan frekuensi, jangan lupa nih ada Fs-nya ya. Karena frekuensi sumbernya semua sama nih. Frekuensi sumber bunyinya sama kan nih. Sebesar F. Oke, ini kelewat nih. Ya udah, kita tambahkan F aja di sini kan. F. F gitu ya. Berarti ada F-nya, ini ada F-nya, ini ada F-nya, ini ada F-nya. Oke. Nah, karena semua ada F-nya, ya udah kan simple aja, tinggal kita coret. Coret, coret. Ya berarti tinggal ini 2/15. Nah, ini angkanya jelek banget nih. Supaya nggak ada komanya, kita kalikan 4 aja nih. Atas 4, bawah 4. Berarti 4, 1,25 dikali 4 itu 5. Dikurangi F. Oh, sorry. F-nya udah hilang. 1/1 plus B. Nah, ini pindah nih. Ini pindah supaya positif ke sini. Ini ke kanan. Kan? Oke, jadi gimana nih? 1/1 plus B sama dengan 4/5 dikurangi 2/15. Tinggal kita samakan penyebut aja nih, simple. 1/1 plus B sama dengan, samakan penyebut 15 ya. Oke, 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 12. 12 bagi 15, 1. 1 kali 2, 2. Oke, berarti 1/1 plus B sama dengan 10/15. Kita perkecil dulu nih, cara coret. Bagi 5 jadi 2/3. Kali silang, ya kan? 3 kali 1, 3. Dikali sini 2 tambah 2. Ya. Berarti gimana nih? Oke, berarti tinggal 2B ya. Ini 2B sama dengan 3 kurangi 2 nih. Ya, ruas kan jadi 1. Jadi B-nya adalah setengah ya, atau 0,5. Clear, dapat. Oh, berarti kesimpulannya nilai B-nya itu adalah 0,5. Ya, kayak gitu ya. Oke, jadi ini memanfaatkan gelombang bunyi ya, khususnya untuk efek Doppler ya. Nah,
silakan pelajari lagi ini di kelas 11. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Nah, sekarang kita ke subbab fluida dinamis. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Sebuah pipa U diisi dua cairan A dan B. Di sini ada pipa U. Nah, ini ada dua cairan ya. Ada cairan A dan cairan B nih. Sudah dibedakan berdasarkan warnanya ya. Dan kemudian rapat massa cairan B. Nah, kita tulis dulu nih. Rapat massa cairan B. Nanti rho B itu adalah 2 kali lipat rapat massa cairan A nih. Oke, jadi 2 kalinya ya. 2 kali dari rho A. Dan rapat massa cairan A 1000 kali lipat rapat massa udara gitu ya. Oke, berarti rho A ini juga katanya sama dengan 1000 kali lipat rapat massa udara ya. Setelah ini kita baca lagi nih ya. Ketika ujung atas pipa B ditiup, nah jadi pipa B ini ditiup ya dengan arah mendatar dengan kelajuan udara V ya, ini kecepatannya V gitu kan, ditiup. Tinggi tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA min 2HB sama dengan H cm. Nah, jadi ketika ditiup itu ternyata terjadi selisih ketinggian nih ya. Gitu. Tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA min 2HB sama dengan H cm. Oke, jadi terjadi perbedaan ketinggian. Yang ini agak ambigu nih, mungkin kelewat tadi ya. Ini maksudnya gini, tinggi kolom cairan pada pipa A itu adalah HA ya, yang HA ini. Dan tinggi cairan pada kolom pipa B-nya HB, yang ini nih, yang HB itu. Dan terjadilah persamaan kayak gini nih setelah ditiup, H-2HB sama dengan H cm gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Keduanya diukur dengan garis L. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besaran V adalah, nah V ini nih, V udara itu berapa nih? Nah, oke. Jadi karena kasusnya ditiup, harusnya kan prinsip dari suatu pipa atau bejana itu memiliki tekanan yang sama ya. Jadi tekanan di sini itu sama dengan tekanan di sini. Tapi karena di sini untuk pipa B-nya itu ditiup, maka di sini terjadi perbedaan tekanan antara pipa A dengan pipa B. Nah, maka kita harus cari dulu nih bagaimana persamaan dari hubungan tekanan di pipa A dan hubungan di pipa B dulu. Karena kan nggak sama tuh hubungannya gimana, apakah lebih besar yang A atau lebih besar yang B. Nah, kita gunakan persamaan Bernoulli gitu ya. Persamaan Bernoulli ya. Oke, jadi persamaannya itu adalah rho A, PA ditambah setengah ya, rho VA kuadrat, kemudian ditambah rho GHA ya, sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Nah, ini persamaan dari Bernoulli. Nah, kita pengen tahu nih hubungan antara PA dan PB ini nih ya. Karena kan dia nggak sama. Karena terjadi perbedaan tekanan akibat dari tiupan tadi kan. Nah, di sini oke, PA-nya kita turunkan dulu. Nah, di sini setengah rho VA kuadrat. Nah, kan coba lihat. Di pipa A itu kan nggak ada tiupan apapun. Maksudnya nggak ada kecepatan apapun dong. Nggak ada kecepatan aliran apapun. Ya, nggak ada fluida yang bergerak di situ. Nggak ada kayak yang B nih. Kalau B itu kan ada fluida yang ditiup kan, udara gitu kan, udara yang ditiup. Nah, maka ini V-nya 0 kan, karena tidak ada tiupan. Ya udah, berarti ini kan setara 0 nih, kita nggak usah tulis. Nah, tambahkan lagi rho GHA sama dengan PB setengah rho. Nah, VB ada kecepatan fluida ternyata di pipa B. Lihat di sini ada tiupan udara yang menyebabkan ada fluida dinamis gitu kan, ada udara yang bergerak. Nah, makanya sebesar apa? Sebesar V kuadrat. Kita tulis ditambah rho GH B. Nah, karena ketinggian dari pipa A dan pipa B itu sama ya. Coba lihat ketinggian pipa ini dengan pipa ini kan sama tuh ya. Maka kita bisa coret kan gitu.
kita coret. Nah, sehingga persamaannya ternyata adalah di sini PA itu setara dengan PB ditambah setengah rho V kuadrat. Nah, ini hubungan yang terjadi antara tekanan di pipa A dengan pipa B ya. Kalau kita lihat lebih besar tekanan di pipa A, ya kan, karena pipa B tambah dengan yang udara itu setara dengan tekanan di pipa A. Nah, setelah kita dapatkan hubungan antara tekanan udara di tekanan di pipa A dan tekanan di pipa B, maka kita lanjutkan langsung ke bejananya, sekarang ke pipa U-nya. Nah, karena di pipa U ini yang diukur itu di garis L ini, gitu kan, ya. Nah, tinggal kita cari nih. Nanti tekanannya kan sama nih. Kalau misalkan di sini adalah titik A, ini titik B, berarti kan logikanya tekanan di A kan sama dengan tekanan di B nih. Nah, ada apa aja nih tekanan antara A dan B di sini? Nah, itu pasti ada PA-nya kan, PA yang tadi gitu kan, ditambah ada tekanan hidrostatis, ya, itu tekanan udara yang di luar sama tekanan hidrostatis di titik A. Ini pun sama, berarti PP ditambah PHB gitu kan. Nah, karena di sini kita nggak bisa kita coret nih, PA PB-nya kan nggak sama, itu kan kasusnya, karena ada tiupan. Maka kita substitusi persamaan yang tadi, sehingga kita ganti nih PA ini dengan PB tambah setengah rho V kuadrat gitu kan. Ya, kita substitusi PA-nya kita ganti dengan PB ya ditambah setengah rho V kuadrat. Nah, ini tekanan hidrostatis di titik A, rumusnya apa? Ya rho GH kan, rho GHA tambah PB ya, kemudian ditambah rho GHB ya. Nah, di sini kita bisa coret dulu PB-nya karena ini sama ya. Kita coret. Nah, tinggal tersisa ini nih, kita tulis dulu setengah rho V kuadrat ditambah. Nah, di sini kayak ini kan, di sini kan sorry ini B. Ini kan massa jenisnya atau rapat massa yang A nih. Tadi kan ada hubungannya nih di clue nih, ya enggak? Nah, ini yang udara ya. Jadi bedakan rapat fluidanya gitu kan. Kalau di sini rapat rapat massanya gitu yang udara. Kalau yang di sini rapat massa cairan A, yang ini rapat massa cairan B gitu kan. Ya udah tinggal kita ganti semua ya. Ini nanti rho A, rho B-nya kita ganti ke rho U aja supaya nanti bisa kita coret gitu kan. Nah, coba rho A itu katanya setara dengan 1000 rho udara kan. Ya udah tinggal kita ganti 1000 rho udara ya. Kemudian dikalikan dengan 10 ya. Gravitasi. Nah, ketinggian H-nya kita tulis dulu HA. Sorry, ini sama dengan dong. H sama dengan ya. Ya, sama dengan. Nah, ini pun kita substitusi nih. Berarti rho B-nya gimana? Karena lihat rho B itu 2 kali rho A, kan rho A-nya 1000 nih, 1000 rho U. Ya udah berarti rho B-nya adalah 2000, ya kan? 2000 rho udara dikalikan percepatan gravitasi 10 Hb. Nah, selanjutnya gimana nih? Ya udah tinggal kita, karena di sini semuanya udah rho udara, bisa kita coret dong karena sama semua kan. Kita ganti dulu warna kuning. Jadi kita coret rho U-nya, rho U-nya, rho U-nya ya. Karena sudah sama. Oke, ini setengah V kuadrat sama dengan, ini kan jadi 10.000 nih, 10.000 HA sama dengan ini 20.000 dong HB. Nah, tinggal kita pindah ruas tuh ke kanan semua yang ini ya. Ini kok sama dengan ini sorry ini plus dong ya. Nah, ini kita pindah ruas yang ini ke kanan ya enggak. Jadi 20.000 HB min 10.000 HA V kuadrat. Nah, setelah ini berarti tinggal kita keluarin dulu nih ya.
ini 10.000 nya kita keluarin. Berarti ini kalau dibagi 10.000 kan 2 nih ya. Berarti tinggal 2 HB. Kalau yang ini dibagi 10.000 1 ya, 1 HA. Oke, tinggal kita kalikan nih duanya, kali silang ke kanan kan. Jadi V kuadrat sama dengan ini 20.000. Nah, 2HB min H-nya itu ada clue-nya tadi di sini di soal. Nah, artinya HA sama dengan 2HB. HA min 2HB sama dengan H cm. HA min 2HB sama dengan, nah sini ya, HA min 2HB sama dengan H cm. Di sini kebalik kan? Ya, 2HB min HA. Ya udah, ini kita keluarin minusnya kan. 2HB min HA. Ya berarti kalau dikali minus, ya udah ini jadi nanti jadi H cm kan. 2HB-nya min HA. Ini minusnya pindah ke sini gitu ya. Dibagi minus dibagi minus. Berarti tinggal H cm. Oh, berarti ini, nah ini setara dengan HA. Kita substitusi ke situ. Ini setara min HA. Min H. Nah, kayak gitu. Oke, setelah kayak gini ya udah tinggal kita akarin dong. Ya, kita akarin akar dari 20.000 min H. Oke, akar ini kan 2 kali 10.000 nih. Akar 10.000 nya itu 100. 100 nya keluar. Min 2H. Oke. Jadi ya, prosesnya ini nggak boleh kita langsung gunakan ke sini, kita coret nih ya. Karena sejatinya ini tekanannya beda ya. Tekanan di pipa A maupun pipa B itu nggak sama. Kenapa? Karena ada tiupan udara gitu kan. Jadi kalau ada tiupan udara tekanannya pasti berbeda. Jadi kita gunakan dulu persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli ini di fluida dinamis gitu kan, tentang hubungan dua cairan yang melewati dua pipa gitu ya. Kayak gini. Jadi setelah kita tahu nih hubungan antara PA dengan PB-nya di fluida dinamis, baru kita masukkan ke bejana ya, atau di sini tentang tekanan hidrostatis nih. Ini di fluida statis di sini ya, baru dimasukkan ke sini. Jadi ini nggak boleh kita coret kecuali kalau nggak ada tiupan ya. Ini kan jadi sama, tekanannya sama. Ya. Tapi karena di sini ada tiupan, maka tekanannya beda. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di sini tentang sebabnya elastisitas 3 dimensi ini ya. Karena di sini bola nih kasusnya. Jadi sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut ya. Sehingga jari-jarinya berubah menjadi air gitu kan. Akibat perubahan tekanan ada delta P gitu ya. R. Jika akibat perubahan tekanan. Oke, jadi jari-jarinya berubah akibat perubahan tekanan. Terus di sini jika modulus bola sebesar B ya. Oke, ini B-nya. Maka volume bola ini bola ya. Mula-mula adalah V0, kita tuliskan. Nah, ini kita masuk ke rumus modulus Book ya. Jadi rumusnya itu adalah delta P perubahan tekanan dikali volume awal ini dibagi dengan C perubahan volumenya gitu ya. Oke, dari sini kita turunkan nih. Jadi soal UTBK tahun kemarin dulu kita harus rubah ke dalam bentuk yang ada pi-nya ya, yang ada pi-nya, dan berarti kita harus rubah nih volumenya nanti gitu kan ya. Gimana nih rumus volumenya gitu kan. Berarti kita jabarkan dulu nih ya. Ini B sama dengan delta P ini biarkan dulu. Karena di UTBK tahun kemarin itu harus ada pi-nya ya, maksudnya pi kayak gini. Berarti kita harus jabarkan volume bolanya nanti. Nah, ini berarti kita jabarin dulu delta V-nya itu perubahan volume itu volume awal dikurangi ya volume bolanya tuh ya kan, volume bola akhirnya. Nah, ini langsung kita rubah aja ke 4/3 kan. Volume bola itu apa? 4/3 pi R pangkat 3 ya. Ya. Oke, benar enggak 4/3? Oh iya, 4/3 kan ya.
Oke, setelah itu tinggal kita apa ini? Kita kali silang dulu kali ya. Jadi kita supaya dapetin si V0 ya kan. Jadi kita harus dapetin V0 ini dalam satu sisi. Nah, ini kali nanti kita kaliin dulu baru kita pindah ruasin gitu ya. Yang satu spesi kita gabungin. Ini kali ini jadi B V0 ya. Minus ini kali ini juga kali B jadi B 4/3 PR pangkat 3 ya kan? Sama dengan nah ini ya kan, di kanan delta P perubahan tekanan kali V0. Nah, yang ada V0 nya kita satukan. Nah, ini ada V0 nya nih, ada V0 nya nih. Nah, kita gabungkan ke dalam satu. Ini pindahin ke kiri aja kan, yang ini kita pindahin kanan. Oke, jadi apa nih? Jadi V0 ya kan, delta P V0 sama dengan, nah ini kalau minus pindah ruas jadi positif ya. Jadi B 4/3 PR pangkat 3. Nah ini V0 nya kita keluarin ya kan, supaya ntar kepisah. V0 nya keluar, ini dibagi V0 tinggal B kan, ini dibagi V0 juga tinggal delta P ya. Oke, ini delta P sama dengan B 4/3 PR pangkat 3. Nah, kalau udah kayak gini kita keluarin, nah kita pindah ruas deh ya. Ini dari atas, kalau pindah ruas jadi ke bawah. Jadi pembagian maksudnya. Jadi B 4 PR pangkat 3 dibagi ya, apa nih? Ini B min delta P gitu ya. Nah, karena di kemarin tuh kalau nggak salah tuh nggak ada bentuk kayak gini ya. Jadi ada bentuk yang beda lagi gitu ya. Kita keluarin lagi nih. Kita keluarin si 4 PR pangkat 3 sama 3-nya. Jadi 4 P apa nih? Oke, nah ini kita keluarin. Taruh 3 ini mana nih? Oh, 3-nya kelewat ya. Ini kelewat nih. Nah, 3-nya di bawah ya. Berarti sini 3 nih. Nah, boleh kayak gini atau boleh dijabarin lagi gitu kan. Jadi 4 PB R pangkat 3 gitu. Terus bawahnya dijabarin lagi gitu kan. Jadinya apa? 3B min 3 delta P gitu kan ya. Nah, ini bisa dijabarin lagi nih. Kalau di opsi kemarin di UTBK itu bentuknya nggak ada yang kayak gini gitu. Ini kita coba ya. Itu artinya 4 pi apa nih? BR pangkat 3 ya. Nah, kalau bawahnya itu 3B kan, yang pertama nih. Kita pecah dulu nih, ini 3B kan. Dikurangi 4 pi BR pangkat 3 per yang ini yang kanan 3 delta P kan ya. Nah, setelah kayak gini ya, ini ada yang bisa dicoret nih B-nya kan. Ini kita coret B-nya gitu kan. Nah, setelah dicoret ada 4 PR pangkat 3, ada yang sama nggak nih di kiri sama kanan? 4-nya kan sama nih. PR pangkat 3-nya juga sama nih. PR pangkat 3-nya sama angka 3-nya juga sama. Nah, yang sama-sama itu kita keluarin gitu. Supaya nanti bentuknya kayak gini. Jadi yang keluarin 4 PR pangkat 3 per 3 ya, keluar. Berarti yang tersisa tinggal apa nih? Karena B-nya ini udah kita coret. Kalau diambil ininya diambil, tambahnya diambil ya habis tinggal satu kan, angka 1. Karena basicnya kan perkalian 1. Min. Nah, kalau ini yang diambilnya kan ini terus R pangkat 3 sama 3-nya, berarti tinggal B per delta P. Tinggal B per delta P. Nah, kayak gini. Jadi bentuknya kayak gini nih. Kalau di soal UTBK tahun kemarin kayak gini ya bentuknya gitu. Jadi dari bentuk sini harus ditransformasi lagi ke bentuk kayak gini ya, walaupun nilainya sama ini kan harusnya, tapi karena bentuknya beda ya gitu ya, mau nggak mau kita harus ngikutin PG gitu kan ya. Jadi jabarin dulu ya, ini per ini dikurangi ini per ini ya. Oke, jadi lebih bentuknya seperti ini. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi ke part 2 nya ya. Nanti kita coba di soal ada tentang efek fotolistrik, kemudian di mekanika ya, dan juga di tentang ada listrik statis gitu ya, dan magnet. Oke,
See you di next video. Semoga ini bermanfaat. Silahkan dipelajari lagi nanti untuk di UTBK tahun 2022. Siapa tahu bentuknya kan mirip ya. Karena ini soal asli ya, bisa jadi tahun selanjutnya juga ada gitu kan. Oke, mumpung waktunya masih panjang, silahkan dipelajari lagi. See you.